Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam damai bagi kita semua. Kali ini Media Pahlawan akan membahas salah satu pahlawan nasional kita yang bernama Ferdinand Lumban Tobing. Semoga dengan menonton dan mendengarkan video ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua, terutama bagi para adik-adik yang masih duduk di bangku sekolah. Selamat menyimak. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, share dan komen. Terima kasih. Ferdinand Lumban Tobing, tokoh pergerakan nasional Indonesia. Ia seorang dokter lulusan Stovia, Jakarta pada tahun 1924. Ia kemudian bekerja sebagai dokter di CBZ yang sekarang bernama Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo bagian penyakit menular. Ia kemudian dipindahkan ke Tenggarong, Kalimantan Timur, dan kemudian ke Surabaya, Jawa Timur. Daerah berikutnya yang menjadi wilayah penugasannya adalah Padang Sidempuan dan Sibolga, Sumatera Utara, hingga pasukan Jepang menduduki Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang, Ferdinand diangkat menjadi dokter yang mengawasi kesehatan para Romusha, pekerja paksa. Pada saat itulah ia dapat melihat dan merasakan betapa kejamnya pasukan Jepang dalam menangani para Romusha dalam pembuatan benteng pertahanan di Teluk Sibolga. Hati nuraninya terus terketuk melihat penderitaan dan kesengsaraan yang dialami rakyat Indonesia untuk kepentingan pemerintah pendudukan Jepang tersebut. Namun akibatnya, ia dicurigai. Ia bahkan termasuk dalam daftar orang terpelajar Tapanuli yang akan dilenyapkan Jepang. Rencana pembunuhan itu diurungkan, karena ia berhasil menyelamatkan nyawa seorang tentara Jepang yang jatuh dari kendaraan. Jepang yang telah terdesak dalam perang melawan sekutu mencoba bersikap lebih lunak terhadap rakyat Indonesia. Melihat Ferdinand merupakan sosok penting dan berpengaruh di Tapanuli, mereka mengangkatnya sebagai residen serta ketua Dewan Perwakilan Daerah, Shusangi KAI, pada tahun 1943. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, Ferdinand diangkat menjadi residen Tapanuli pada Oktober 1945. Ketika pasukan Belanda melancarkan agresi militer kedua, yakni pada 19 Desember 1948, ia diangkat menjadi gubernur militer Tapanuli dan Sumatera Timur Selatan. Pada masa itu, ia memimpin perjuangan menghadapi pasukan Belanda dengan bergerilya di hutan-hutan. Ferdinand menolak diangkat sebagai gubernur Sumatera Utara setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia. Beberapa tahun kemudian, ia menerima penunjukan selaku Menteri Penerangan pada Kabinet Ali Sastro Amijoyo yang pertama dari tanggal 30 Juli 1953 sampai dengan 12 Agustus 1955. Ia juga pernah menjabat Menteri Urusan Hubungan Antar Daerah dan juga Menteri Negara Urusan Transmigrasi. Ferdinand terus berkarya bagi kemajuan bangsanya hingga akhirnya tutup usia di angka 63 tahun pada tanggal 7 Oktober 1962. Jenazahnya dimakamkan di pemakaman keluarga di Desa Kolang, Sibolga, Sumatera Utara. Pemerintah Republik Indonesia mengangkat Dr. Ferdinand Lumban Tobing menjadi pahlawan kemerdekaan Indonesia berselang sebulan setelah wafatnya, yaitu pada tanggal 17 November 1962, berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 361 tahun 1962.